Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidah. Wa ba'du fa ya ikhwah rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya hingga di hari Jumat malam batal maghrib ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, dengan membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyatu bi Syarhil Muqaddimati Al-Ajurumiyati, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Melanjutkan pertemuan kita yang lalu, di buku kita telah sampai di halaman 71, itu tentang ahkamul fi'li, hukum-hukum fi'il, yang mana kemarin sudah disebutkan sebelumnya di halaman 70, yaitu al-afwalu wa anwa'uha, fi'il-fi'il dan macam-macamnya. Ada berapa macam fi'il? Ada 3 macam, yaitu fi'il madhi, kemudian mudhari dan amr. Apa makna fi'il madhi? Ya, telah lampau bahasa Indonesianya. Ada yang hafal perkataan penulis? Madalla ala husuli syai'in qabla zamani takallum. Jadi kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu. Ya, kalau dalam bahasa lain itu mayadulu ala hadasin, kejadian, menunjukkan suatu kejadian. Kalau di sini husulu syai'in, terjadinya sesuatu, sama aja, kejadian dengan terjadinya sesuatu kan sama aja. Tapi waktunya apa? Qabla zamani takallum, sebelum waktu berbicara, artinya telah lampau. Adapun mudhari yaitu madalla ala husuli syai'in fi zamanit takallum, pada waktu berbicara. Adapun fi'il amar itu ma yutlabu, apa yang dituntut atau yang diminta, terjadinya sesuatu itu ba'da zamanit takallum, setelah waktu berbicara. Nah, sekarang kita masuk pada hukum-hukumnya. Ya, yang dimaksud dengan hukum itu maksudnya adalah aturannya, ya, cara mainnya, gitu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ahkamul fi'li. Qala ay qala al-imam Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala fal madhi maftuhul akhiri abada. Maka fi'il madhi itu adalah di fathah akhirannya selama-lamanya. Nah, jadi dia mabni di atas tanda fathah selama-lamanya. Ya, ini adalah pendapat Imam Ibnu Ajurrum yang juga nanti dijelaskan atau disyarah oleh Imam Muhyiddin dalam kitab Tuhfatus Tsaniyah ini sebagai bentuk syarah untuk kitab Ajurumiyah. Nah, adapun menurut pendapat yang lainnya, kalau kita di i'rab, kita kan juga membaca i'rab ya. Fi'il madhi ternyata tidak maftuh abada. Kadang dia mabni alal fathi, tapi kadang mabni ala sukun, kadang mabni ala dhammi, kan itu. Jadi seolah-olah berubah-ubah. Nah, tapi itu tetap mabni, maknanya gitu. Maksudnya mabni itu dia tidak terpengaruh kalau ada amil yang masuk. Ya, jadi maksudnya mabni adalah dia tidak berubah, dia tetap ketika dia kemasukan amil, jadi tidak ada pengaruhnya ada amil atau tidak, tetap begitu.
Nah, cuman mabninya dengan tanda yang berbeda-beda. Nah, itu menurut ulama yang lainnya, yaitu kebanyakan dari ulama Basrah. Di ulama Basrah yang memang banyak kita pelajari di Indonesia, sebagaimana apa namanya dalam tasrifan isorof itu juga banyak menggunakan ulama Basrah. Namun kedua-duanya sama-sama kuat. Intinya seringnya tuh ahli bahasa itu dari ulama Basrah sama ulama Kufah. Adapun di sini Imam Ibnu Jurum juga yang mensyarah Imam Muhyiddin itu menguatkan bahwasanya fi'il madhi itu selama-lamanya di fathah. Nah, terus nanti kok bisa berubah-ubah? Misalkan katabu, kan dhammah, nanti akan dijelaskan insyaallah taala. Nanti akan dijelaskan mabninya fathahnya bagaimana. Nah, kemudian wal amru, kata penulis lanjutannya madzumun abada, dia dijazm selama-lamanya. Nah, jadi di sini dia madzum, bukan disebutkan mabni ala sukun, tidak, tapi disebutkan sebagai madzum. Jadi mabninya dia itu di atas tanda jazm. Mabninya dia di atas tanda jazm, itu fi'il amr. Beda kalau fi'il madhi tadi mabninya maftuh, di atas tanda fathah. Tidak dikatakan mansub, tidak dikatakan mansub. Nah, sedangkan di sini amr dikatakan madzum, karena dia mabninya di atas alamat jazm, bukan di atas sukun saja. Jadi ketika nanti harful ilah, maka dia mabninya hadful akhir. Kalau di af'al khamsah dia mabninya hadfun nun. Itu fi'il amr. Karena fi'il amr ini asalnya dia itu juga bentukan. Ya, asalnya dia juga bentukan dari fi'il mudhari. Nah, kemudian wal mudhari'u, dan adapun fi'il mudhari' makana fi awalihi ihdaz zawaidil arba'i. Fi'il mudhari' adalah apa saja atau fi'il yang keberadaan di awalannya, di awal fi'ilnya itu terdapat ihda, salah satu az-zawaidi, dari tambahan-tambahan al-arba'i yang 4. Jadi salah satu tambahan dari 4, ya, maksudnya 4 huruf, yaitu huruf mudhari'ah. Jadi fi'il mudhari' itu diawali salah satu dari 4 huruf mudhari'ah. Allati yajma'uha, yang yajma'uha qauluka, ucapanmu itu telah atau senantiasa mengumpulkannya dalam ucapanmu ana itu dikasih harokat ya sama penulis. Ana itu kalau bahasa Arab mereka menggunakan ana itu. Kalau dalam bahasa kita Indonesia kadang sering diganti dengan anita, itu biar mudah menghafalkannya. Wahwa, dan dia, kembali ke fi'il mudhari'. Wahwa, dan dia fi'il mudhari' itu marfu'un abada, dirofakkan selama-lamanya. Ini hukum asal, dirofakkan selama-lamanya hatta. Nah, ini kan ada pengecualian, sampai atau sehingga, yadkhula alaihi, masuk padanya, nasibun au jazimun, alat yang menasabkan atau alat yang menjazmkan. Nah, itu perkataan Imam Ibnu Ajrum rahimahullah ta'ala dalam matan Ajrumiyah. Wa aqulu, maka aku katakan, yakni Syekh Muhyiddin rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, beliau mengatakan ba'da an bayyanal musannifu anwa'al af'ali syara'a fi bayani ahkami kulli naw'in. Fi kulli naw'in minha, ada namanya. Artinya ba'da, setelah an bayyanal musannifu, penulis kitab Ajrumiyah itu setelah menjelaskan anwa'al af'ali, bentuk-bentuk fi'il atau macam-macam fi'il, syara'a, ya, syara'a di sini artinya memulai. Beliau memulai. Seperti kata syuru, itu artinya permulaan. Ada sholat setelah subuh,
setelah terbitnya matahari. Sholat syuruk itu sebetulnya awal permulaan dari waktu duha. Dari kata syara'a. Di syara'a di sini bukan berarti mensyariatkan, tapi hanya memulai. Artinya bada'a, memulai. Beliau memulai fi bayani ahkami kulli naw'in minha. Beliau memulai di dalam menjelaskan hukum-hukum dari setiap bentuk dari bentuk-bentuk fi'il tersebut. Jadi minha hanya kembali ke anwa'il af'al. Jadi menjelaskan satu per satu saja gitu. Kulli naw'in minha, setiap satu bentuk dari bentuk-bentuknya. Satu persatu dijelaskan. Yang pertama, fa hukmul fi'lil madhi. Maka yang pertama tentang fi'il madhi. Maka hukum daripada fi'il madhi adalah al-bina'u alal fathi, mabni di atas tanda fathah. Wa hadzal fathu, dan tanda fathah ini imma zahirun wa imma muqaddarun. Nah, ini kalimat yang muqaddarun ini menunjukkan tetap fathah, begitu. Jadi dan tanda fathah ini imma, kadangkala dia itu zahir, nampak kelihatan. Kata ba, nasoro, doroba, kan kelihatan, nampak. Wa imma muqaddarun, dan kadangkala tersembunyi. Nah, kira-kira bayangannya apa yang tersembunyi? Bukan, fathahnya itu tersembunyi, nggak kelihatan a, nggak kelihatan. Contoh katanya. Fi'il madhi, ini fi'il madhi dulu. Fi'il madhi. Qadha itu. Qadha kan alif belakangnya. Roma kan itu. Da'a kan belakangnya alif itu. Nah, dia tersembunyi. Atau ini nanti yang pada kalimat misalkan katabu. Nah, katabu baknya kan apa? Dhammah itu. Kalau di pelajaran i'rab yang kita baca buku i'rab itu kan dia mabni ala dhammi. Di sini nanti di atas mabni alal fathin muqaddarin. Di atas fathah yang muqaddarah. Jadi di situ dikategorikan sebagai fathah tapi muqaddarah. Kenapa sebabnya nanti akan disebutkan. Jadi kadang ada yang zahir, kadang ada yang muqaddarah. Sembunyikan, itu fi'il madhi. Yang pertama, ammal fathu zahiru. Adapun fathah yang zahir, yang nampak, fahfis sahihil akhiri. Maka ada pada fi'il mudhari, fi'il madhi atau fi'il sahih akhir, kan ini bahasnya fi'il madhi ya, jadi fi'il madhi. Fi'il yang sahih akhir. Apa makna fi'il sahih akhir? Diakhiri dengan huruf sahih, sehat. Bukan tidak ada huruf ilahnya. Kalau tidak ada huruf ilahnya nanti qala terlarang. Qala itu lamnya kan huruf sahih, meskipun tengahnya huruf sakit. Ya, tapi dia fathahnya muqaddarah. Qala, lanya kan apa zahir. Fathahnya zahir. Qala fathahnya zahir. Untuk apa? Di akhirannya, karena dia termasuk sahih akhir. Nah, alladzi ini dengan syarat sahih akhir, alladzi lam yattasil bihi, yang tidak bersambung dengannya wawu jama'atin. Wawu jamaah. Ya, karena tadi misalkan kataba kan sahih akhir ya. Ba, maka dia fathahnya zahir. Tapi kalau nyambung dengan wawu jamaah maka menjadi katabu. Maka dia tidak mabni alal fathi, seolah-olah kok ganti dhammah. Nah, maka nanti bukan fathah zahir. Ini kan ammal fathu zahiru. Pembahasannya tentang fathah zahir. Jadi dia tidak bersambung dengan wawu jamaah wala dhamiru raf'in mutaharrikun. Dan tidak pula bersambung dengan dhamiru raf'in mutaharrikun. Dhamir untuk tanda atau untuk i'rab rafa' yang dhamir tersebut mutaharrikun berharokat. Di dhamir rafa' berharokat. Ya, maksud daripada dhamir rafa' mutaharrikun itu dhamirnya untuk i'rab rafa' karena sebagai
fa'il. Karena sebagai fa'il. Contohnya katabta. Katabta. Ta itu kan dia domir sebagai fa'il kan, maka dia dikatakan domir rofa. Namun ta, kata beta berharokat. Harokatnya fathah kan itu. Beda dengan wawu jamaah. Kalau wawu jamaah itu sama, dia domir juga, rofa juga, tapi dia tidak berharokat karena dia sukun. Nah, kalau domir rofa mutaharikun, nah itu nanti disebutkan tentunya juga. Wa kadzalika, dan demikian juga fi kulli makana akhiruhu wawan au ya'an. Nah, demikian juga ini masih apa? Menjelaskan fathah dhair itu adalah pada setiap apa yang keberadaan akhirnya itu ini tidak bersambung tadi ya. Alladzi lam yatasil bihi wawu jama'atin wala dhamiru raf'in mutaharikun. Wa kadzalika fi kulli ma kana akhiru wawan wa au ya'an. Dan terdapat juga pada yang akhirannya itu bukan wawu atau ya, yang dimaksud dengan fi'il mutalahir tadi. Nahu contohnya akroma, maka huruf terakhirnya apa itu? Mim bertanda fathah. Qaddama, huruf terakhirnya mim tandanya fathah. Safara, huruf terakhirnya ra dengan tanda fathah. Maka dia fathahnya dhahir. Wa nahu, dan juga pada contoh kata safarat, huruf terakhirnya apa? Ya, huruf terakhirnya kayaknya tak, tapi huruf asli yang terakhir itu adalah ra, huruf fiilnya. Jadi taknya itu namanya tak, tak ini sakinah, tak yang menunjukkan dia itu perempuan, tapi aslinya hurufnya apa? Ra. Dapat tambahan tak karena dia menunjukkan perempuan. Maka tetap dikategorikan fiil soi akhir yang mabni alal fathi. Itu ada contoh ya, satu kalimat ya, safarat Zainabu. Zainab telah bersafar, tapi ini yang difokuskan kata safaratnya. Kemudian wahadarat su'adu, dan su'ad telah hadir. Ya, fiilnya yang hadarat. Wanahu, dan juga contoh kata radhiya. Nah, ini mutalahir tapi fathahnya dhahir. Radhiya. Beda dengan misalkan da'a, roma, beda. Karena ini radhiya bab fa'ilah itu bisa berbunyi belakangnya bisa radhiya. Kalau di Syaraf jilid 3 kan kita sudah mempelajari kenapa roma aslinya romaya. Masih ingat? Kenapa Roma yang aslinya Romaya, ya-nya itu diganti alif. Ya litaharukiha wan fitahima qablaha. Karena ya-nya berharokat dan sebelumnya fathah. Kalau ini kan rodiya, sebelumnya apa? Kasrah. Ya, maka dia ya-nya tetap ya, tidak diganti alif, dan dia berbunyi fathah karena mabni alal fathi. Radiyatnya ridho. Kemudian syaqiyah, ini juga sama fa'ila, maka dia tetap bunyi syaqiyah. Apa syaqiyah? Sengsara. Lawannya sa'idah. Ya, kalau sa'idah itu bahagia, syaqiyah itu sengsara. Wa nahu, dan juga contoh kata sarura wa badwa. Ini mengambil contoh apa? Bab 6. Kalau dalam fi'il sulasi mujarrad ini bab 6. Sarura. Ini roknya kembar tapi tidak diidghamkan. Karena artinya beda dengan sarra yang roknya kembar diidghamkan. Kalau sarra itu bab 2, fa'ala yaf'ulu, sarara yasurru. Sarra yasuranya bahagia, senang. Kalau ini bab 6, sarura itu artinya mulia, naik tingkat, derajatnya naik jadi mulia. Sarura di sini. Ya, kemudian badua, ini bab faula, wawunya juga tidak diganti dengan alif karena sebelumnya dhammah. Badua, kalau badua itu artinya berkata kotor.
kasar, ucapannya kotor. Kalau bahasa kita itu apa? Misuh-misuh. Ya, berkata misuh-misuh bahasa kita. Itu badua. Karena laisal mukmin bibadhiin. Seorang muslim itu tidak memiliki sifat badhi. Badhi itu dari kata badua, yaitu suka berkata yang kotor-kotor, misuh-misuh. Ini fathah yang zahir. Kemudian dirinci berikutnya, wa amal fathul muqaddaru, dan adapun fathah yang muqaddar yang disembunyikan, bahwa ala salasati anwa'in, maka dia itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Biar apa? Jelas boleh dikasih tanda itu. Li'anahu, karena dia itu imma, ini yang pertama. Ini kasih aja angka 1. Imma 1. Ya. Imma ada kalanya atau kadangkala dia itu yang pertama ini ayakuna muqaddaron lita'adzuri. Dia itu disembunyikan karena alasan ta'adzur. Alasan ta'adzur. Kalau dengar kata ta'adzur ingat apa? Ya, ingat alif, huruf alif. Maka alif itu tidak menerima harokat. Wahada, dan hal ini fi kulli ma kana akhiruhu alifan. Ya, maka hal ini yang disembunyikan dengan alasan ta'adzur ini pada setiap apa saja yang keberadaan akhirannya itu adalah alif. Jadi mu'tal akhir alif. Nahu contohnya da'a. Nah, kan alif kan itu, maka dia fathahnya muqaddar, disembunyikan. Wasa'a, fathahnya juga disembunyikan. Kalau apa bedanya da'a itu alifnya berdiri, sa'a kok alifnya bengkong? Masih ingat? Kalau da'a alifnya berdiri, aslinya apa? Aslinya wawu. Jadi da'a itu aslinya da'awa. Jadi membedakan alif berdiri sama alif bengkong itu aslinya. Da'a itu aslinya wawu, sehingga da'a yada'u. Atau masternya dakwan, dakwatan. Kalau sa'a, ya itu aslinya apa? Ya, sa'aya. Cuma ini bab 3, fa'ala yaf'alu, sehingga fil mudhari'nya yas'a. Nah, yas'ai wasnya gitu. Sa'a yas'a. Masternya apa? Sa'yan. Apa artinya? Sa'i. Sering dengar istilah sa'i itu, umroh haji. Ada sa'i apa? Bisa diartikan lari-lari kecil, tapi arti aslinya apa? Berusaha. Ya, berusaha dengan sungguh-sungguh itu sa'i. Sa'a yas'a. Nah, fakullun minhuma, maka setiap dari keduanya itu da'a dan sa'a adalah fi'lun madin, adalah fi'il madhi. Mabniyun, dia mabni ala fathin muqaddarin, di atas tanda fathah yang disembunyikan. Alal alifi, di atas huruf alif. Mana amin duhurihi ta'adzuru, telah menghalangi dari menampakkannya itu adalah ta'adzur, ya, beruzur, menghalangi dari menampakkannya. Nah, ini satu, artinya muqaddarah karena ta'adzur. Yang kedua, nah ini wa imma, kasih yang kedua ya. Ayyakunal fathu muqaddaran lil munasabati, dan ada kalanya keberadaan fathah itu muqaddaran disembunyikan dengan alasan munasabah, menyesuaikan. Nah, kalau dengar kata munasabah, kalau yang pernah kita pelajari, karena apa? Nyambung dengan ya mutakalim, tapi di sini bukan ya mutakalim nanti. Karena kalau ya mutakalim pada fiil itu nanti jatuhnya dhamir nasab. Dhamir nasab maf'ul bih, tambahan. Bukan apa? Bukan inti. Kalau maf'ul bih itu tambahan. Kalau inti itu apa? Fiil fa'il. Itu yang inti itu. Nah, kalau pada fiil nanti bukan atau memang bukan ya mutakalim, tapi yang tadi kita sebutkan contohnya adalah wawu jamaah. Wawu jamaah di bawah itu kelihatan. Nah, contohnya atau wadzalika lanjutannya, dan hal itu yang fathahnya muqaddarah karena munasabah
fi kulli fi'lin madin, pada setiap fi'il madhi ittasala bihi, yang bersambung dengannya wawu jama'atin, wawu jamaah. Nah, nahwu contohnya apa? Katabu wasa'idu. Nah, jadi kata katabu wasa'idu itu artinya apa? Mereka telah menulis dan mereka telah bahagia. Fakulun minhuma, maka setiap dari keduanya itu adalah fi'lun madin, fi'il madhi, mabniyun, mabni ala fathin muqaddarin, di atas tanda fathah yang disembunyikan, ala akhiri, atas akhirannya. Jadi akhirannya itu aslinya fathah. Ya, mana min durihi istighalul mahalli bi harakatil munasibah atau munasabah. Jadi maksudnya istighol itu gini. Jika ada kata katabu, nah, itu dia aslinya ya, kataba, kemudian waw kan syukur, soalnya kan katabau kan gitu. Nah, kan bunyinya kan gitu, katabau. Jadi pada huruf ba, nah di sini sibuk dia. Ada dua bunyi, yang hanya bunyi a, kemudian nyambung ke waw sukun jadi au, nah gitu. Maka karena sibuk dengan satu tempat ya, istighol mahal, tersibuknya satu tempat dengan dua bunyi kayak gitu, maka dia munasabah, menyesuaikan aja waw sukun dengan tanda apa? Dhammah, dengan tanda dhammah. Jadi istilahnya itu istighol mahal itu seperti itu. Jadi mahal itu tempat, nah, dia tersibukkan dia dengan harokat munasabah, harokat yang menyesuaikan, yaitu harokat dhammah. Ya, maka di situ alasannya tadi muqaddar lil munasabah. Kemudian kata penulis wawul jama'ati, dan wawu jamaah itu ma'akulli minhuma, bersamaan dengan setiap dari keduanya itu. Contohnya tadi dua contoh, yaitu apa? Katabu dan sa'idu itu adalah fa'ilun, adalah fa'il. Ya. Mabniyun ala sukuni, mabni di atas tanda sukun, wawunya wawu sukun. Fi mahalli raf'in, dalam kedudukan sebagai rafa, karena dia fa'il tadi. Paham? Jadi pahami ya? Kecepatan atau mana? Soalnya dari tadi pagi hujan, udah ngantuk anaknya. Kemudian berikutnya yang ketiga, ya, coba gantian aja yang baca. Siapa mau baca? Betul. Enggak. Saya mau baca. Ya, betul Pak Aid. Ya, silakan Pak Aid. Wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran. Karo ada alifnya, maka karo. Mudhaf ilaih. Oh, mudhaf. Arba'i masih mudhaf ilaih. Ya, ini panjang ini, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Dibaca dulu aja ya. Wadhalika fi'lin, ada alifnya. Raf'in mutaharrikun. Fa'ili nun. Ini maktuf ke ta'i, berarti wa nuni. Ya. Nah, yang katabna panjang, katabna pendek. Nah, saya terjemahkan aja biar langsung. Wa imma, ini yang ketiga ya. Jadi kan ada tiga macam muqaddarnya.
disembunyikan ada 3 macam. Dan ada kalanya ayakun al-fathu, ada kalanya keberadaan fathahnya itu muqaddaran adalah disembunyikan. Alasannya ini lidaf'i, untuk menolak atau menghindari karohah, karohati. Karohah itu apa? Benci atau tidak disukai. Jadi untuk menolak sesuatu yang dibenci atau dibencinya, karena mudhaf lagi ya, tawali itu berurutan, bersambung terus menerus tanpa terputus. Tawali itu berurutan tanpa terputus. Jadi tidak disukai atau dibenci untuk apa? Berurutan terus menerus, arba'i 4 mutaharrikatin, yang 4-4-nya itu berharokat. Jadi arba'i mutaharrikat ini susunan adat makdud. Sehingga arba'innya dia mudzakkar, mutaharrikat kan muannas. Namanya adalah 4 huruf yang keempat-empatnya itu berharokat. Nah, nanti kita tuliskan contohnya ya. Maksudnya apa? Wadzalika, dan hal itu fi kulli fi'lin madin, hal itu pada setiap fi'il madhi yang itasalla bihi, bersambung dengannya domiru raf'in mutaharrikun. Jadi domiru raf'in mudhaf ilaih, nakirah maka di nakirah, mutaharrikun itu nakirah naatnya ke domiru, ikut marfu. Jadi domir untuk rafa yang domir itu berharokat. Nah, seperti apa? Kata il-fa'ili, tak fa'il. Nah, tak fa'il itu mana? Contohnya tadi, katab tu. Nah, tu-nya kan fa'il. Siapa artinya? Saya. Kan itu fa'il kan? Saya telah menulis. Katab ta. Nah, tanya itu tak fa'il. Artinya siapa? Kamu, laki-laki, telah menulis. Katab ti. Nah, ti itu juga tak fa'il. Artinya kamu seorang perempuan, telah menulis. Itu namanya ta'ul fa'il. Nah, tak fa'il. Wa nunu niswati, atau ini maktuf ya, wa nuni niswati, dan juga seperti nun niswah. Nah, kalau nun niswah berarti katab na yang pendek ya, katab na yang pendek, artinya apa? Mereka banyak perempuan telah menulis. Nah, sebetulnya ada lagi satu itu katab na panjang, itu namanya na al-fa'il atau al-fa'ilina. Nah, jadi gini, kalau ditulis tadi alasannya ya. Katabta. Ya, atau tu atau ti. Ya, jadi satu aja. Kemudian katabna. Dan satu lagi katabna. Nah, jadi ini tuh aslinya kata ba. Nah, aslinya kata ba. Nah, ini juga tadi kan kata bukan aslinya kata ba, kata bau kan itu. Jadi aslinya tetap mabni alal fathi. Mabni al fathi, tapi fathahnya muqaddarah. Nah, terus kenapa ini disembunyikan? Karena alasannya tadi, orang Arab itu kalau ada 4 huruf berurutan langsung, ini kan 1, 2, 3, 4, kok semuanya berharokat, nah itu dibenci itu istilahnya gitu, makruh buat mereka. Mereka nggak suka 4 huruf itu bunyi semua. Ya, maka yang huruf ketiga atau huruf aslinya di sini fathahnya disembunyikan. Ya, dengan cara apa? Disukun, dibuang, disembunyikan. Nah, itu yang dimaksud dengan secara berurutan. Jadi menghindari atau menolak dibencinya berurutannya 4 huruf yang semuanya berharokat. Nah, terus mungkin jadi pertanyaan, kalau yang kata bata kan itu, kan ada kata ba, kata ba, kata bu, kata bat, kemudian ada kata bata. Kata bata. Nah, ini aslinya adalah dari kata
katabat. Nah, ini katabat ini kan satu orang perempuan kan. Ini hiya, ini huma. Mereka dua perempuan itu loh. Nah, ini aslinya. Nah, aslinya tuh kata bat. Ya, kata bat. Seperti ini sama. Kata bat, ini juga kata bat. Namun dikasih apa? Aliful isnain. Aliful ini kan satu orang. Kali ini kan dua. Kata bat kemudian alif. Nah, kalau kata bat alif tak sukun, alif sukun nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca, maka taknya ini yang lebih berat untuk diharokati. Jadi ini seolah-olah 4 huruf bunyi semua, tapi aslinya dia sukun. Jadi beda dengan ini alasannya. Alasannya beda. Bisa difahami? Sangat ya? Terus selanjutnya, monggo, siapa lagi yang baca selanjutnya? Ya, fathin tanwin fathin muqaddarin. Min dhuhrihi istighalul mahalli. Tin amin. Nah, nah tadi ya fakullu wahidin, maka setiap satu-satunya itu tadi satu persatu min hadhil af'ali, dari fiil ini tadi, yaitu apa? Katabtu, katabta, katabti, katabna ya. Itu semua adalah fi'lun madin, adalah fi'il madi. Dia mabni ala fathin muqaddarin, mabni di atas tanda fathah muqaddar. Nah, muqaddarah. Kalau fathah itu kan fathatun tamar buto, maka muqaddaratun. Tapi kalau fathin mudzakkar kan fathin, maka muqaddarin. Karena memang aslinya kalau cara ngi'rab penggunaan mabni itu mabni ala fathin tanpa tamar buto. Ya, tanpa tamar buto kalau mabni ya. Tapi kalau mu'rab walamatu rafihi dhammatun, pakai tamar buto. Jadi kalau cara ngi'rab itu juga ada aturannya. Kalau marfu'un walamatu rafihi, maka dia dhammatun, atau mansubun walamatu nasbihi fathatun. Tapi kalau mabniun alal fathi, mabniun alal dhammi, ya mabniun alal kasri tanpa tamar buto, itu ada perbedaannya seperti itu. Memang di sini penulis mengatakan mabniun ala fathin muqaddarin, ya mabni di atas tanda fathah muqaddar, karena kita sudah terbiasa ya, fathah itu maksudnya tanda harokat fathah, jadi kita terjemahkannya ya fathah ini. Ala akhiri, pada akhirannya, nah itu pada akhirannya tadi, mana min dhuhurihi istighalul mahal, sama ini kalimatnya istighalul mahal, tapi istighalul mahalnya itu apa? Dengan sukun arid. Nah, jadi istighalul, makanya itu berarti ini sukunnya ini namanya sukun arid. Nah, jadi ini namanya ya sukunul arid. Ya. Arid itu apa? Bukan asli, gantian. Ya, dia tersibukkan dengan sukun arid ya, dan harokat aslinya. Ya, harokat aslinya apa? Fathah. Kemudian terdampak terdampakkan apa alasannya? Lidaf'i ya, karahati tawali arba'i mutaharikatin. Nah, jadi itu alasannya. Jadi dia
Istighalul mahal, tersibuknya tempat tersebut, satu tempat bisukunil arid, dengan sukun arid, lidaf'i, untuk menolak atau dibencinya, yang menolak dibencinya bersambung secara berurutan empat huruf yang keempat-empatnya itu berharokat semua. Nah, fima huwa, ini juga alasannya. Alasannya kenapa? Fima huwa, di dalam apa yang dia itu, kalau satu kata itu tertulis itu kan satu rangkai ya, katab tuh kan satu rangkai, itu seolah-olah kalimatil wahidati, seolah-olah seperti satu kata, padahal ada berapa kata itu? Dua ya, padahal ada dua kata. Nah, maka dia dipisah jadi sukun arid itu untuk memisah antara kata pertama dengan kata kedua. Nah, adapun masing-masing domirnya itu wata'u dan huruf ta, au na, ya, na gitu. Kan kata benar yang panjang, au nun, atau au nunu, awin nunu, atau nunnya maksudnya adalah nun niswah, ini dikasih alif lam, berarti untuk apa? Untuk mengingatkan nunnya itu adalah nun niswah, fa'ilun. Jadi ta, na sama nun itu adalah fa'il. Ya, dia mabniun ala dhammi, mabni di atas tanda dhammi. Yang mana? Tu, katab tu, dia mabni ala dhammi. Awil fathi, atau mabni atas fathah, yang mana? Katab ta sama nun niswah, kata benar, itu juga mabni ala fathi. Ya. Kemudian awil kasri, ya, atau mabni di atas tanda kasrah, yang mana? Katabti, ya. Awis sukun, atau mabni di atas tanda sukun, yang mana? Yang na panjang dulu, kan alifnya. Ya, nah kan alifnya kan sukun, alif kan nggak terima harokat. Jadi yang mabni ala dhammi itu katabtu, yang mabni atas fathah itu katabta sama katabna pendek. Mabni ala kasri itu yang katabti, mabni ala sukun katabna, nunnya panjang karena dia akhirnya alif. Nah, itu mabni fi mahalli raf'in, dalam kedudukan rafa, dalam tempatnya rafa, yang ada sebagai fa'ilnya. Nah, itu berikutnya pembahasan baru, yaitu hukum fi'il amr. Ini tadi yang kita baca malam hari ini, hukum fi'il madhi, dia mabni atas fathah. Ya, ringkasnya seperti itu. Jadi ini tambahan, istilahnya tambahan wawasan, tapi ini adalah sesuatu yang diperselisihkan para ulama. Intinya kita bisa memahami perbedaan tersebut. Intinya sama, yaitu fi'il dan fa'il, kan itu ada fa'ilnya. Nah, sampai sini dulu yang ditanyakan, atau ada tambahan faedah? Silakan kalau misalkan ada faedah lain. Cukup ya. Alhamdulillah. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.